Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksel Baskara dengan NIM 1692521. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan crack teori yang dikembangkan oleh B.J. Habibie serta dan dampaknya pada perkembangan material dan industri dirgantara Indonesia. Teori ini sangat penting banget teman-teman semua untuk berperan penting dalam meningkatkan keselamatan efisiensi kita setiap kali ingin menaiki pesawat tentunya. Oke. Sebelum itu, mari kita masuk ke dalam latar belakang. Pada awal perkembangan industri aviasi, banyak banget kecelakaan yang terjadi dan itu disebabkan alias kelelahan material atau fatigue. Nah, retakan ini yang terjadi bersifat kecil banget sehingga sulit sangat terdeteksi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teori yang mampu memprediksi pertumbuhan retakan sebelum menyebabkan kegagalan struktur pesawat. Nah, seperti itu. Jadi, dalam rumusan masalahnya, yang menjadi dasar untuk mengetahui peran crack teori ini dalam dunia penerbangannya itu adalah apa sih itu crack teori itu? Apa dampaknya bagi industri pesawat? Apa kontribusinya bagi Indonesia? Dan gimana caranya kita menganalisis dampak pada industri dirgantara serta gimana cara kita mengkaji si konsep crack teori ini? Tentunya, sebelum kita masuk dan ke semuanya, apa itu crack teori? Crack teori ini adalah teori yang membahas bagaimana keretakan pada material itu dapat terbentuk dan berkembang. Kayak retakan biasa yang terjadi akibat beban yang berulang dan yang bisa diterima material dalam waktu yang lama. Retakan ini juga berawal dari ukuran yang sangat kecil sampai dengan sangat susah terlihat. Dengan crack teori pertumbuhan retakan dapat diprediksi sehingga kerusakan besar pada struktur itu dapat dicegah. Oleh karena itu, retakan berkembang biasanya itu secara bertahap dan dia dapat dianalisis secara ilmiah. Oleh gimana caranya? Dengan cara crack teori seperti itu. Terdapat sejarah di balik crack teori B.J. Habibie. Crack teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan retakan pada material sudah kita paparkan tadi. Nah, dikembangkan oleh B.J. Habibie saat beliau itu sedang bekerja di Jerman. Jadi ketika beliau itu bekerja di Jerman dan tinggal di Jerman, dia mengemukakan teori ini yang dimana ketika ia saat itu melihat pesawat Airbus A300B dan kemudian berusaha memaparkannya dan mengkajinya dan ternyata terbukti mampu mengurangi bobot struktur pesawat tanpa mengurangi tingkat keselamatan. Itu adalah salah satu teori serta eksperimen yang sangat luar biasa dipaparkan oleh Pak Habibie saat itu. Terdapat tiga jenis retakan yang bisa kita ketahui yaitu retak getas, retak ulet, dan retak kelelahan atau fatigue. Jenis keretakan ini kita bisa sebenarnya hanya dibagi dua yaitu retak getas dan retak ulet. Retak getas itu terjadi secara tiba-tiba saja, sedangkan retak ulet itu terjadi secara perlahan, alias sangat sulit untuk dideteksinya karena terjadi secara perlahan. Selain itu, kalau retak fatigue atau retak kelelahan itu adalah retakan yang terjadi akibat beban yang berulang-ulang. Nah, terdapat metode untuk mendeteksi keretakan tersebut, yaitu adalah metode destruktif, non-destruktif, testing atau NDT, ada ultrasonic, X-ray, dan SEM. Nah, untuk mendeteksi keretakan digunakan mode destruktif atau non-destruktif testing atau NDT. Metode yang digunakan ini untuk mendeteksi keretakan biasa lebih sering digunakan yaitu adalah metode NDT karena mampu mendeteksi retakan itu tanpa merusak struktur pesawat dibandingkan metode destruktif yang dimana dia beberapa kali harus menghancurkan beberapa struktural pesawat. Seperti itu. Terdapat beberapa prosedur dan beberapa peran-peran penting dalam crack teori ini. Itu based on energy dan tegangan. Ada kita juga bisa mencegah kegagalan struktur serta
Yang pasti dan utamanya dalam teori yang dibuat ini adalah menjaga keselamatan penerbangan. Tentunya dengan penerapan teori ini didasarkan dengan prinsip energi tegangan dan retakan akan berkembang jika energi yang bekerja melebihi batas ketahanan material. Dengan memahami hal ini, kegagalan struktur bisa dapat dicegah dan keselamatan penerbangan juga bisa dapat ditingkatkan. Lalu, apa saja dampak pada industri aviasi? Pesawat itu biasanya dirancang dengan asumsi adanya retakan awal. Selalu dirancang dengan adanya asumsi retakan awal. Tapi pertumbuhannya itu bisa kita kendalikan dengan crack teori ini. Setelah adanya crack teori ini, kita bisa meminimalisir serta mengendalikan keretakan untuk pesawat. Hal ini membuat struktur pesawat itu jauh lebih ringan, efisiensi dalam bahan bakar, dan tentu yang pasti dan utamanya adalah tetap aman hingga jadwal-jadwal inspeksi berikutnya. Damage tolerance, struktur lebih ringan, lebih efisiensi, dan aman adalah kata kunci untuk dampak industri aviasi. Terakhir adalah kesimpulannya. Teori itu merupakan terobosan yang sangat-sangat penting dalam mekanika faktur dan rekayasa dirgantara. Teori ini meningkatkan efisiensi desain pesawat tanpa mengorbankan keselamatan siapapun. Selain itu, crack teori terbukti menjadi kontribusi besar Pak Habibie dalam membawa Indonesia ke tingkat internasional, terlebih lagi dalam bidang teknologi dirgantara. Semoga dengan adanya crack teori ini, Indonesia bisa semakin maju industri dirgantaranya dan semakin lebih hebat lagi. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.